seputar pilkada. Ya, pilkada Jakarta yang semakin hari semakin menarik untuk diperbincangkan. Kali ini ada 3 partai yang berebut untuk menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan. Ada PKS, PAN, dan PKB. Saling gontok-gontokan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari seputar pilkada. Ya, pilkada Jakarta yang semakin hari semakin menarik untuk diperbincangkan. Kali ini ada 3 partai yang berebut untuk menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan. Ada PKS, PAN, dan PKB. Saling gontok-gontokan. Memang kalau berbicara masalah pilkada, khususnya di DKJ, Daerah Khusus Jakarta, ini masih sangat menarik untuk diperbincangkan. Meskipun undang-undang ini sudah menetapkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara kita karena akan dipindahkan ke IKN, tapi Jakarta ini masih terlalu seksi untuk tidak diperbincangkan. Pilkada Jakarta, Daerah Khusus Jakarta ini akan semakin menarik, semakin hari semakin menarik. Sekarang belum mulai perlombaannya atau pertarungan dan pertandingannya belum mulai, baru masih menjelang pendaftaran, ini saja sudah sangat menarik untuk diperbincangkan. Karena apa? Karena kita tahu meskipun ibu kota negara ini akan dipindahkan ke IKN, tapi Jakarta ini masih menjadi pusat bisnis, kemudian pusat orang-orang berduit, perekonomian, lalu kemudian yang pasti pusat media ada di Jakarta. Karena apa? Karena begini loh, kalau misalkan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, kemudian pindah ke IKN, sementara pusat media ini masih tetap di Jakarta, mereka ini kemungkinan akan hilang atau akan lenyap dari pemberitaan. Mungkin ada, tapi nggak akan setiap hari, nggak akan setiap saat. Karena kemudian terhalang jarak, meskipun akses sekarang internet bisa setiap saat, real time bisa, tapi kan juga beda, sense-nya itu beda. Nah, makanya kan kemudian Prabowo dan juga Gibran ini kan kemungkinan mereka ini tidak mau berkantor di IKN nanti kalau sudah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka ingin tetap ada di Jakarta karena ingin selalu diberitakan, ingin selalu diperbincangkan, terutama untuk Gibran. Karena nanti di 2029 kayaknya sih memang mau maju menjadi calon presiden. Nah, kalau misalkan selama 5 tahun ini berada di luar jangkauan pusat media yang ada di Jakarta, yang akan ketinggalan dengan calon-calon yang lain. Makanya Jakarta ini masih tetap menjadi pusat perhatian. Nah, sekarang di Pilkada Jakarta yang akan berlangsung serentak nanti bersama dengan di seluruh pilkada di seluruh Indonesia, ini kan juga semakin hangat. Banyak sekali calon-calon bermunculan, lalu kemudian yang paling menguat sekarang ada Anies Baswedan, ada Ahok, dan juga ada Ridwan Kamil. Nah, Anies ini kan kemarin sudah sempat dideklarasikan oleh Nasdem. Lalu kemudian PKS menyusul mendeklarasikan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur dari DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Tapi dengan syarat, kalau PKS ingin bergabung, calon wakil gubernurnya harus kader PKS sendiri, yaitu Sohibul Iman. Nah, ini yang kemudian sekarang membuat PAN dan juga PKB gontok-gontokan dengan PKS. Jadi trio partai ini kan sekarang kemudian menjadi saling adu pendapat, adu argumen di media sosial. Nah, berawal dari PAN. PAN ini kan kemudian akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dengan syarat calon wakil gubernurnya adalah Zita Anjani, anak dari Zulkifli Hasan. Nah, ini yang kemudian membuat PKB dan juga PKS kegerahan. Kita tahu kan, Zita Anjani ini adalah anak dari Ketua Partai Amanat Nasional yakni Zulkifli Hasan yang beberapa waktu lalu viral gara-gara memamerkan foto dia memegang kopi Starbucks di depan Ka'bah. Itu kan menjadi perbincangan yang sangat ramai, kemudian juga dia meminta maaf, lalu
Tapi sepertinya masyarakat Jakarta ini tidak bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Zita Anjani. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga muncul petisi untuk tidak memilih Zita Anjani ketika nanti maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Karena dianggap tidak peka terhadap penderitaan warga Palestina. Nah, kemudian dari PKS sendiri, Ahmad Saiku ini kan mengatakan bahwa begini, kalau misalkan PAN ini ingin bergabung kemudian dengan PKS, ya boleh-boleh saja, tapi harus sesuai ikut aturan kami bahwa kami ini ingin memajukan Anies Baswedan didampingi dengan kader dari PKS yakni Sohibul Iman. Nah, kalau misalkan PAN ingin menggandeng atau memajukan nama dari Zita Anjani, ini mungkin kasarnya begini, ya lu jauh-jauh deh sono. Gitu kan. Kalau mau bergabung, mau koalisi, ayo silakan. Tapi tetap ada aturan mainnya bahwa Anies Sohibul Iman itu yang akan dimajukan oleh PKS. Sementara PKB sekarang juga merasa ini koalisi akan terhambat kalau misalkan belum PAN ini sudah mengajukan syarat yang sulit untuk dipenuhi. Karena apa? Karena PKB kan juga berharap bahwa duet Anies Caimin itu akan terulang lagi di Pilkada Jakarta. Seperti ketika di Pilpres kemarin. Caimin juga beberapa kali memberikan sinyal yang serupa bahwa dia akan menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan di Jakarta. Nah, sekarang dengan statement dari PAN yang mengatakan syarat bahwa kalau ingin mengusung Anies harus calon wakil gubernurnya adalah Zita Anjani, kemarin Jazilul Fawais mengatakan bahwa ini akan menghambat koalisi kalau seperti ini. Kalau misalkan memang mau berkoalisi, ayo kita duduk bersama, kita perbincangkan gimana enaknya. Jangan tiba-tiba belum ada perbincangan, tahu-tahu mengajukan syarat, mengajukan Zita Anjani sebagai calon wakil gubernur dari Anies Baswedan. Ya mungkin kalau bagi saya, bagi PKS, bagi PKB juga memahami bahwa Zita Anjani ini memang sangat lemah di elektabilitas. Mungkin namanya sekarang dia sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada waktu sekarang ini. Nah, tapi ketika nanti dimajukan menjadi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan, apakah nanti kemudian elektabilitasnya bisa mengatrol nama Anies Baswedan? Enggak, belum tentu. Apalagi track recordnya Zita Anjani seperti itu. Anies Baswedan ini memang sekarang elektabilitasnya juga sangat bagus di Jakarta. Mungkin bisa saja memenangkan Pilkada Jakarta di 2024 ini. Mungkin bisa jadi. Siapapun lawannya. Tapi itu kan masih nanti ditentukan. Nah, mungkin partai-partai koalisi ini ingin mendongkrak orang atau tokoh yang kira-kira nanti elektabilitasnya juga bisa mengangkat elektabilitas dari Anies Baswedan. Apalagi PKS, PAN, dan juga PKB ini kan tidak bisa mengusung calon dari hanya satu partai ini saja. Mereka harus berkoalisi karena jumlah kursi di DPRD DKI ini kan memang tidak bisa, belum ada yang bisa mengusung calon tunggal, calon sendiri. Mereka harus berkoalisi. Meskipun PKS adalah partai pemenang di DPRD DKI Jakarta, tapi kan kursi untuk mengusung Anies Baswedan ini kurang. PKS ini kan mendapatkan 18 kursi, sementara untuk bisa mengusung calon sendiri itu harus minimal 22 kursi. Jadi kurang 4 kursi. Itu tidak bisa, harus koalisi dengan partai yang lain. Nah, inilah kemudian mereka ingin berkoalisi, tapi dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal. PKS punya calon sendiri, lalu kemudian PAN juga punya calon sendiri, sementara PKB juga ingin punya calon sendiri. Tapi ya itulah dinamika politik di negeri ini, meskipun di tataran elit yang di atas, di parlemen, kemudian di Pilpres, mereka ini kemudian bisa berpencar kemana-mana, tapi ketika di Pilkada bisa saja nanti PKS berkoalisi dengan PDIP misalkan, nggak menutup kemungkinan, bisa saja. Itu yang akan terjadi. Nah, sekarang ini masih sangat dinamis, masih sangat seru untuk kita ikuti, ya kita biarin aja mereka gontok-gontokan, kita nikmati aja. Tapi yang jelas, berbicara masalah Anies Baswedan, ini memang sosok yang sangat menarik, sangat seksi untuk dikulik di Pilkada Jakarta. Karena ya kita tahu, dia adalah mantan gubernur Jakarta di periode sebelumnya. Lalu kemudian meskipun tidak banyak prestasi yang dimunculkan, lebih banyak gimmicknya, lebih banyak dramanya, tapi masyarakat atau warga Jakarta ini juga masih mengharapkan Anies Baswedan untuk bisa memimpin Jakarta lagi, meskipun nggak sebanyak dulu.
Tapi kan sekarang memang sangat menarik adalah lawannya dari Anies Baswedan sendiri. Nama yang mencuat adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok, lalu kemudian juga ada Ridwan Kamil atau Kang Emil. Ini kan juga menjadi kontestan yang ditunggu-tunggu bagaimana gebrakannya ke depan. Apakah nanti di bulan depan mulai pendaftaran ini akan terjadi aksi yang akrobat atau seperti apa? Kita tunggu saja. Yang pasti sangat seru untuk kita nantikan bersama-sama dan setiap saat Siwot akan mengulik hal ini. Kita tunggu saja sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Elit politik, gontok-gontokan, biasa.